Saya dapat info kalau Pak Kades ini memang peduli sama anak muda. Jati sawit sejati, yaitu sejahtera, tertib, serta inovatif. Dengar-dengar Pak Kades ini mau fokus bangunan sport center di Betul. Desa Jati Sawit. Halo guys, untuk teman-teman yang sudah nonton podcast Optimis, jangan lupa di like, komen, subscribe di channel YouTube Ipora Brebes. Terima kasih. Oke, welcome back in podcast Optimis. Podcast obrolan olahraga pemuda prestasi tiap Kamis, dan sudah hadir tamu spesial buat saya, Pak Kades Jati Sawit, Kecamatan Bumiayu. Siap. Tepuk tangan dong. Katanya ada semangat. Sorry tadi nggak ada tepuk tangan tadi. Gak apa-apa, ini biar tambah semakin malam semakin jaya lah ya. Oke, Pak Kades, Pak Dedi ya. Pak Dedi. Pak Dedi sekarang kepala desa Desa Jati Sawit, Kecamatan Bumiayu. Oh, namanya siapa ya Pak? Pak Dedi. Kok di saya namanya Dedi Milane loh. Emang Milanisti Pak? Ya. Milanisti berat. Oh, berarti musuhan ini ya sama itu maksud saya ya. Musuhan sama internisti ya, istilahnya seperti itu. Oke, Pak Kades bisa dilepas karena tadi kita sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi biar obrolannya lebih jelas. Sorry Pak Kades, bukan melanggar prokes ya Pak. Saya yakin Pak Kades sudah swipe tadi. Oke, Pak Dedi ya, Pak Dedi ya. Saya bilang Pak Dedi lah karena Pak Kepala Desa, jadi lebih menghormati. Pak Kades ini sibuk apa ini kondisi sekarang nih? Sejauh ini kami masih disibukkan dengan PPKM mandiri yang sangat luar biasa di masa pandemi ini. Terus masyarakatnya gimana? Kondisi COVID di Desa Jati Sawit ini kayak gimana Pak? 2020 kita masuk sebagai Kepala Desa Jati Sawit, di mana di tahun itu kita juga diuji dengan pandemi. Di bulan Maret utamanya kami belum bisa apa-apa untuk desa. Kami mohon maaf untuk masyarakat Desa Jati Sawit, karena di satu sisi kami ingin melakukan kegiatan-kegiatan baik pembangunan ataupun pemberdayaan, di satu sisi kami juga harus mengedepankan keselamatan warga. Oke, mantap. Ini saya dapat riset dari teman-teman tim kreatif ini, katanya Pak Kades ini Kades milenial. Emang umurnya berapa Pak? Aduh, dibilang milenial usianya udah 43. Oh, 43. Tapi tetap jiwa semangat muda untuk membangun Desa Jati Sawit, memberdayakan masyarakat Jati Sawit sehingga kita bisa punya pemuda-pemuda, adik-adik kita itu menjadi calon birokrasi di Nusantara. Amin, luar biasa. Ini gini Pak, di Desa Jati Sawit itu sendiri kebetulan kita kan pernah survei terkait dengan kondisi pembangunan sarana prasarana. Bisa lebih disampaikan dong ke kami terkait dengan profil. Oh, ini ada foto saya juga ya. Ya, profil di Desa Jati Sawit itu sendiri seperti apa Pak? Baik itu kondisi masyarakatnya, kondisi wilayahnya seperti apa Pak? Karena saya dapat info kalau Pak Kades ini memang peduli sama anak muda, ya kan, betul ya Pak ya? Berupaya dan peduli sama keolahragaan juga. Insya Allah. Ya, dengar-dengar Pak Kades ini mau fokus bangunan sport center di Desa Jati Sawit. Insya Allah. Nah, silahkan Bapak menjelaskan kondisi di sana seperti apa Pak? Oke, Jati Sawit itu satu-satunya pemilik balai desa di sepanjang jalan nasional. Sepanjang Kemudian jalan nasional. kami dari pemerintah Desa Jati Sawit sejauh ini mengupayakan, mengoptimalkan karena homogenitasnya teman-teman warga di Desa Jati Sawit, baik dari pertanian, baik dari perdagangan ataupun pegawai pemerintahan. Insya Allah dengan itu kami upayakan kemajuan dari berbagai sisi, dari sisi anak-anak, pemuda, orang tua, dari bidang perempuan dan lain sebagainya. Dan sejauh ini alhamdulillah di masa pemimpinan saya kami sudah membentuk Karang Taruna baru, kemudian UMKM, Gapoktan,
kelompok wanita tani, kemudian alhamdulillah di tahun yang sama kami juga membentuk BUMDes. Meskipun sebetulnya BUMDes di Desa Jatisawit itu sudah ada, tapi insya Allah karena sifat kami untuk memberdayakan masyarakat, kami ingin mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Percuma kita membentuk ataupun membuat bangunan-bangunan yang istimewa, jalanan bagus, ataupun hal-hal yang terkait dengan infrastruktur bagus, tapi tidak didukung oleh SDM-SDM yang ada khususnya di Desa Jatisawit, seperti itu. Ya, oke, luar biasa ya ini program kerjanya. Selain itu kan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kades. Nah, yang program kerja yang pada saat campaign, pada saat kampanye itu seperti apa sih? Ingin membuat masyarakat Jatisawit seperti apa? Kondisi wilayahnya seperti apa? Apakah sudah tercapai? Oke, kami mengangkat hanya 3 kata. Jatisawit sejati, yaitu sejahtera, tertib, serta inovatif. Kami ingin masyarakat Desa Jatisawit itu sejahtera. Maka kami akan mengupayakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu baik dari sektor ekonomi, baik dari sektor perdagangan ataupun dari sektor-sektor yang lain. Kemudian sejahtera itu tadi. Kemudian tertib. Sejauh ini kami melihat, mohon maaf, SDM di wilayah kita memang belum bisa untuk merealisasikan ataupun mendukung hal-hal yang terkait dengan ketertiban, baik dari ketertiban masyarakat itu sendiri ataupun ketertiban di bidang pelayanan masyarakat. Maka sejauh ini kami upayakan terhadap pelayanan masyarakat di pemerintahan kami, insya Allah akan kami upayakan semaksimal mungkin, karena sifat dari pemerintah desa adalah pelayan masyarakat. Saya bukan pemimpinnya, katakanlah saya bukan orang yang minta dilayani, tapi kamilah yang harus melayani masyarakat. Jadi sekarang kadang kebalik, kepala desa itu harus dilayani sejauh yang kepala desa itu harapkan, tapi sekarang kami ingin memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat. Kemudian inovatif, ya inilah di mana kita dituntut oleh pemerintah, oleh masyarakat untuk berinovasi. Karena jelas di Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa memang lebih kepada pemberdayaan, lebih kepada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya harapan kami tadi Mas Kabid sudah menyampaikan, kami punya mimpi akan membuat desa wisata, kemudian spot center. Mudah-mudahan dengan kami menyampaikan ini bisa didengar oleh para pejabat-pejabat di atas kami untuk bisa merealisasikan harapan masyarakat, harapan dari kami, yaitu mewujudkan spot center yang ada di khususnya wilayah Bumiayu dan Brebes Selatan, bisa di Jatisawit ataupun bisa di wilayah yang lain. Kemudian memang sesuai dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan ataupun Permendes yang tadi saya sampaikan, memang dana desa boleh digunakan untuk desa wisata, dan insya Allah kami akan berupaya untuk itu. Kami banyak potensi-potensi yang ada di Desa Jatisawit seperti Candi Sari, kemudian Krustin, kemudian Candi Sari itu apa? Candi Sari itu asal mulanya Jatisawit itu berawal dari situ. Asal mulanya Jatisawit itu di situ. Dulu itu di Candi Sari itu ada pohon jati satu, ya, makanya Jati Sawit. Sawitnya? Sewit, kalau bahasa Jawa itu sewit itu hanya satu, ya, hanya satu-satunya pohon jati di wilayah itu. Kemudian kita juga punya Krustin, cerobong asap eks peninggalan Belanda, yaitu pabrik kertas. Itu juga adalah peninggalan yang harus kita lestarikan. Insya Allah kami juga akan bekerja sama dengan teman-teman dari pelaku seni untuk melakukan kegiatan di situ. Kemudian di Jatisawit juga ada peninggalan yaitu Bata Wali di Kalibata. Apa itu bata yang
pembuatnya itu katakanlah peninggalan dari wali kita, wali Songo. Batanya itu besar, makanya kami ingin aset-aset yang ada di Desa Jatisawit, terutama peninggalan-peninggalan lama, kita optimalkan dalam rangka menarik peminat ataupun menarik pengunjung di wilayah kami. Ya, luar biasa nih, sampai saya terkesima ini mendengarkan program kerja dan apa yang diharapkan. Nah, istilahnya kan karena ini konteksnya kan buat teman-teman anak muda. Okay. Harapan untuk anak-anak muda khusus di Desa Jatisawit. Ini kan ada Mas siapa yang hadir di sini ya? Ini kan Mas Pujonya juga orang Jatisawit tuh, Mas Gagah juga orang Jatisawit ya. Mas Gagah, Mas Sumadio. Luar biasa nih anak-anak muda yang dari Jatisawit ini kan ada yang ketua KNPI Bumi Ayu, Mas Gagah. Pujo juga kreatif kita, ya orang kreatif kita di Dindikpora. Harapannya buat anak-anak muda di Desa Jatisawit, mudah-mudahan bisa ditelurkan ke desa lainnya gitu loh Pak. Saya terkesan dengan apa yang dulu disampaikan oleh pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno. Wih, mantap ini. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, ya. Tapi 1 orang pemuda bisa merubah segalanya. Wih, kemudian kita juga bisa melihat apa yang disampaikan gubernur kita. Jadilah pemuda yang jangan hanya penuntun dan penggerutu perubahan, tapilah menjadi bagian yang penting untuk perubahan itu sendiri. Oke, luar biasa. Terus concernnya tadi kan saya mendengar apa yang disampaikan Pak Kades ini, Pak Dedi ini concern juga di sport center. Pak, sport center itu kan juga istilahnya bisa dikelola sama dana desa ya? Betul. Bisa dikelola sama desa, bisa dioptimalkan nanti walaupun pengelolaannya melalui BUMDes. Ada kepikiran ke sana nggak Pak? Saya masuk sebagai kepala desa dan itu juga sudah saya sampaikan ke teman-teman masyarakat, ingin memiliki Jatisawit Sport Center dan ada lahan desa yang bisa digunakan untuk itu. Di awal pada saat penyusunan RPJM Des kami juga sudah mengangkat itu, kemudian kami juga sudah bikinkan DRAB-nya yang 3 dimensi itu. Kemudian dari RAB yang itu yang ada saya pelajari, ternyata alokasi anggarannya itu sangat tinggi, sekitar 2,7 miliar. Nah, kalau dari dana desa sebetulnya bisa, tapi katakanlah kita setiap tahunnya itu 500 juta dari dana desa. Mungkin pro dan kontra, artinya ada yang setuju masyarakat, mungkin kegiatan-kegiatan lain juga harus dikorbankan. Maka dari itu kalau dari dana desa mungkin dari 2,7 kita bisa melaksanakan sampai finishing 5-6 tahun. Maka dari itu kami berharap kepada pemerintah di kabupaten, provinsi ataupun pusat, ayo angkat kegiatan-kegiatan pemuda yang lebih positif dengan membangun kegiatan-kegiatan untuk pemuda-pemuda kita. Kita sudah siapkan lahan, kita sudah buatkan gambar, insya Allah ada kegiatan futsal, voli, basket, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Karena mohon maaf, ini saya juga berangkat dari basic kami adalah sarjana pendidikan olahraga. Maka dari itu kami senang hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Dan insya Allah dari kegiatan-kegiatan yang saya tawarkan kepada masyarakat tidak hanya untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan saja, tapi lebih kepada ekonomi kerakyatan. Ya, oke. Saya menarik tadi Pak Kades menyampaikan bahwa pendidikannya itu kan sarjana olahraga. Katanya pernah di sekolah. Saya dulu pernah bekerja sebagai karyawan pabrik. Kemudian saya resign, saya juga ngajar. Pada saat saya dulu kerja di pabrik, saya juga ikut kuliah pendidikan. Kemudian saya setelah resign dari tenaga pengajar, saya sebagai pendamping desa di Kecamatan Bantarkawung, dan alhamdulillah nawaitu semua berangkat dari nawaitu untuk kerja ataupun mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena dengan nawaitu itu semuanya akan merubah sikap. Oke.
Sorry, berarti dulu pernah jadi guru SD. Guru SD di Paguyangan. Oh, di SD Paguyangan. Wanatirta 3. Oh, SD. Guru olahraga. Guru olahraga. Digaji berapa, Pak? Hanya 2 sampai 300. Oh. Hanya 2 sampai 300. Tapi kami tidak melihat itu. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa? Saya 2012 sampai 2017. Saya tidak melihat ke honornya ataupun ke gajinya, tapi saya lebih melihat kepada keikhlasannya. Dengan keikhlasan kami membentuk karakter anak-anak, disitulah anak-anak bisa mendoakan kami. Alhamdulillah dari rezeki-rezeki yang lain kami bisa mendapatkan itu. Saya punya 2 anak pada saat saya mengajar, tapi alhamdulillah anak saya bisa sekolah, bisa lulus SMP, bisa menyekolahkan di SMA Pavori juga. Luar biasa, luar biasa. Dan sekarang jadi kepala desa ya. Mudah-mudahan tetap Alhamdulillah, amanah, mudah-mudahan. tetap berfilosofi atau berprinsip masih seperti yang dulu ya, Pak. Insya Allah, karena saya selalu sampaikan bahwa saya bukan orang yang paling bisa, saya bukan orang yang paling pintar. Tanpa teman-teman di lembaga kami, tanpa teman-teman di masyarakat, kami bukanlah apa-apa, kami bukanlah siapa-siapa. Luar biasa. Berarti habis dari SD pernah putus asa katanya, Pak. Sampai ngundang Ustadz, ya bener, Pak? Betul, Ngundang Ustadz? betul. Oh, gimana itu ceritanya, Pak? Saya Desember 2017 saya betul-betul kalut. Saya resign dari SD karena dengan pendapatan saya yang seperti itu, di satu sisi ya memang harus meningkatkan pendapatan, yang mana anak-anak kami juga sudah besar, tapi alhamdulillah Allah sudah menggariskan bahwa saya diterima sebagai pendamping desa di Kecamatan Bantar Kawung. Di situ saya belajar banyak arti pemerintahan, arti bergaul dengan banyak orang, dengan banyak suku, katakanlah seperti itu. Dan di situ juga saya termotivasi untuk membangun desa saya sendiri, karena ternyata di desa seperti ini. Kemudian alhamdulillah dan insya Allah akan kami terapkan yang tadi saya sampaikan, belajar dari pendamping desa kami terapkan di lingkungan kami, di desa kami, yaitu Jatisawit. Oke. Pernah berarti mengundang Ustadz untuk konsul seperti itu, kemudian daftar perangkat desa, tapi nggak katanya nggak. Prosesnya itu gimana, Pak? Kok? Ya, saya pernah mendaftar perangkat desa 2017, tapi saya tidak diterima. Allah mungkin berkehendak lain, dan di situ saya punya komitmen, saya punya cita-cita. Saya harus lebih dari itu. Artinya saya akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi 2017, 2018 harapan ataupun cita-cita saya itu tidak kami gali lagi. Tapi setelah 2018 itu banyak teman-teman yang datang ke rumah ataupun tokoh-tokoh masyarakat, ayo Pak Kades daftar, ayo Pak Kades daftar. Nah, alhamdulillah saya diundang di Tanah Suci untuk ikut umroh. Alhamdulillah kami dapat rezeki. Di situ saya berdoa, di situ saya memohon kepada Allah, kalau memang itu dekat, kalau memang itu baik untuk saya, dekatkanlah saya sebagai kepala desa. Tapi kalau memang tidak baik untuk saya, jauhkanlah. Pulang dari umroh saya sakit, kemudian sepertinya harapan ataupun doa saya itu semakin dekat. Banyak orang yang datang ke kami, dan alhamdulillah 2019 saya ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa Jatisawit. Mungkin kepala desa Jatisawit yang tanpa modal itu saya yang tanpa modal. Artinya seperti ini. Saya itu ya mudah-mudahan di desa-desa lain tidak semacam itu. Kami tidak melakukan politik uang, kami tidak melakukan janji-janji yang menggiurkan kepada masyarakat. Nanti setelah kami jadi akan kami berikan ini, akan kami berikan itu. Tapi saya lebih kepada menjual program, dan alhamdulillah Allah memberikan amanah kepada saya untuk duduk sebagai kepala desa Jatisawit. Kata anak-anak, kata teman-teman ataupun itu sih kepala desa termuda di Jatisawit dari
zaman ke zaman. Oke, luar biasa dan ya sungguh menginspirasi nah buat anak-anak muda yang ikut tergelut dalam organisasi karena punya pengalaman yang bagus juga nih Pak Kades terkait dengan organisasi, pernah menjadi guru ya Pak ya. Betul. Kemudian masuk ke perangkat desa nggak jadi walaupun nggak jadi, terus jadi pendamping desa, jadi punya pengalaman-pengalaman yang menarik dan bisa ditularkan pada saat jadi kepala desa. Oke, mudah-mudahan Pak Kades bisa menginspirasi apa yang tadi disampaikan, gagasan-gagasan juga mungkin bisa menelurkan ke kades-kades lainnya di Kabupaten Brebes terkait dengan gagasan-gagasannya. Mudah-mudahan terrealisasi dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan programnya dan bisa bermanfaat buat masyarakat di Desa Jatisawit. Ya mudah-mudahan kami juga bisa tetap bergandeng tangan dengan teman-teman lembaga, dengan teman-teman warga, karena tadi yang saya sampaikan bahwa harapan masyarakat itu kepada kami pemerintah Desa Jatisawit, tapi juga kami kembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Ketika kami memberikan haknya kepada masyarakat, kewajiban masyarakat juga kepada pemerintah juga sebaik-baiknya. Alhamdulillah di Desa Jatisawit sejauh ini kegiatan-kegiatan juga sudah integritas ataupun kolaborasinya juga sudah sangat luar biasa. Harapan kami juga ini bisa dipertahankan baik dari sisi pemerintahannya ataupun dari sisi warganya itu sendiri. Oke, yang terakhir 3 kata buat anak muda yang peduli sama olahraga. Tadi saya sudah menyampaikan, jadilah pemuda yang kreatif. Banyak katanya Pak. Hah? Banyak, jadilah pemuda yang kreatif, 3 kata aja Pak. Oh, Kalau itu kalimat apa? Tadi kan Bung Jeb menyampaikan berbahaya sekali ini pemuda ini. Bagi bagi Pak Kades, pemuda itu seperti apa Pak? 3 kata aja. maju, kemudian kejar progres, dan pastikan. Oke, luar biasa. Ini mudah-mudahan, wih. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda di Desa Jatisawit dan mendukung program-programnya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Kades sudah mampir di siniar kita, di podcast kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Sama-sama, Terima kasih Mas Pak Kades. Oke.